Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa ala salahi sya'an zahiran wa batinan wa anna Allahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin wa ala niyatin annallaha yaghfiru dhunubana wa dhunuba abaina wa masyayikhina wa man ahsana ilaina ila hadrati sayyidina rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram thumma ila ruhi muallifi hadal kitab wa muallimina al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Qala wa fil ihya'i 151 ya. Wa fil ihya'i lil Ghazali rahimahullahu ta'ala kharaja rajulun fi safarihi wahida ila imraatihi alla tanzula minal uluwi ila sufla wa kana abuha bil asfal famarito farsalatil mar'atu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tastadinu bin nuzul ila abiha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati'i zaujaki wala tanzuli pamata pastadanat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ati'i zaujaki parupina abuha farsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha yubiruha anna Allah ta'ala qad ghafara li abiha bi ta'atiha li zaujiha. Ini cerita udah dulu ya. Jadi gini, dalam Ihya Al-Ghazali itu ada seseorang pergi untuk satu keperluan, pergi untuk satu keperluan, untuk melakukan perjalanan dah. Sebelum pergi dia pesan sama istrinya untuk tetap berada di rumah. Jadi rumahnya itu rumah 2 lantai, lantai pertama, lantai kedua, dia di atas, bapaknya di bawah, istrinya lantai atas, orang tuanya di lantai bawah. Jangan turun selama saya belum pulang, kata lakinya nih ya, kamu selama saya belum pulang jangan turun. Padahal bapaknya di bawah loh. Itu perempuan sampai juga pada akhirnya mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari lantaran boleh enggak sih sekedar melihat bapaknya, karena akhirnya bapaknya kan sakit gitu. Bapaknya yang di bawah sakit itu. Minta izin sama Rasul buat nengokin bapaknya di lantai bawah. Kata Rasul, taati suamimu gitu, taati aja suamimu sesuai dengan perintah suami.
dia taat tuh, kagak turun sampai pada akhirnya meninggal tuh bapaknya. Dia minta izin lagi. Jadi kira-kira gini, ya Rasulullah, bapak saya di lantai bawah meninggal dunia. Jadi mutus seseorang buat minta izin ya. Kata Nabi, ati'i zaujaki, tetap kamu harus taat pada suamimu. Hatta untuk persoalan yang menyangkut soal kematian bapakmu yang hanya berada persis di lantai bawahmu gitu. Gitu loh ya. Ya udah tuh perempuan itu sampai meninggal orang tuanya kagak ketemu, sampai dikuburkan. Sampai dikuburin. Karena mengingat pesan suaminya dan diperkuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia taat tuh pada suaminya. Setelah dikebumikan, dikuburkan tuh orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan pada perempuan itu bahwa orang tuamu telah diampuni dosanya sama Allah Ta'ala. Sebabnya apa? Sebabnya dia sudah memiliki seorang anak perempuan yang solehah, yang taat pada suaminya, ya kamu itu gitu. Jadi ketaatan seseorang anak bisa jadi lantaran pengampunan orang tua. Nih ngaji nih, bentuk ketaatan bukan? Ya, bentuk ketaatan ya. Taat pada perintah Allah, taat pada perintah Rasul gitu. Kan wajib nih ngaji ya. Ini boleh jadi nih dari lantaran ngaji ini jadi sebab terampuninya dosa orang tua kita. Jadi teruslah berbuat kebaikan. Sebab nanti kebaikan itu bisa jadi tidak hanya Allah kembalikan ke kita, tapi ke orang-orang yang terkait dengan kita. Bil khusus orang tua. Bu, perempuan itu baik sebagai perempuan ya maupun dalam sebagai seorang istri adalah kelompok yang gampang banget terjatuh dalam dosa, termasuk gampang banget memperoleh pahala besar gitu loh ya. Perempuan baik sebagai perempuan maupun sebagai istri, untuk terjatuh pada dosa gampang, buat memperoleh pahala besar juga gampang. Coba pikir ini, segitu gampangnya dosa buat perempuan. Nih ibu-ibu kalau yang rumahnya pinggir jalan, kalau pagi-pagi nongkrong di depan rumah, nongkrong ngapain po? Ya kali aja ada ngelihat sama gue gitu, biarin aki-aki juga yang penting ngelihat gitu. Misal ya, kali aja tuh aki-aki punya anak gitu. Misal ya, nongkrong di depan rumah, mau ada ngelihat kek mau kagak kek udah dosa, dosa gampang ya. Tapi sebaliknya, kalau dia mau menahan diri untuk tetap di dalam misalnya, selama tidak ada kepentingan yang mendesak, tujuannya apa? Tujuannya memang semata-mata menahan diri, memelihara diri dari hal-hal yang menimbulkan fitnah. Oh udah pahala yang gede itu, udah pahala yang gede. Jadi saya bilang perempuan itu adalah makhluk komunitas yang gampang memperoleh dosa, gampang juga memperoleh pahala. Itu nanti dari dua hal ini diperlombakan mana dari dua kecenderungan kita yang lebih hebat dari salah satunya. Dosa itu masalah. Jangan kira bahwa dosa itu hanya jadi masalah di akhirat ya. Di dunia juga bermasalah loh. Kan kita selalu mikir kalau bahwa dosa pahala itu fungsinya hanya urusan akhirat.
dunia kagak nih. Oh jangan salah loh. Persoalan keduanya juga sangat berpengaruh pada persoalan kehidupan dunia. Ada orang yang Allah persulit segala sesuatunya dari lantar dosa yang dia lakukan. Ada orang yang dibikin mudah segala urusannya dari lantaran kebaikan yang dia lakukan. Itu kan satu balasan yang Allah lakukan secara tunai, cash. Seharusnya kalau kita bicara pahala, balasannya di akhirat kan. Termasuk kalau kita bicara dosa, balasannya juga di akhirat. Tapi keduanya, baik dosa maupun pahala, di dunia pun sangat berpengaruh pada kita. Ada kalanya Allah menyegerakan balasan kebaikan seseorang, ada kalanya menangguhkan sampai saatnya datang hari kiamat. Dosa juga kayak gitu. Ada kalanya Allah menyegerakan balasan atas dosa seorang hamba. Nggak usah nunggu mati, nggak usah nunggu akhirat, di dunia aja udah dibuktiin gitu kira-kira. Ada juga memang yang ditangguhkan sampai ke akhirat. Maka jangan berhenti melakukan kebaikan, sebab boleh jadi kebaikan itu nanti bisa menghapus dosa kita. Nih, dengerin hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kasurat dunubul abdi walam yakul lahu minal amali ma yukaffiruha ibtalahu Allah bil huzni liyukaffiruha anhu. Apabila dosa seorang hamba semakin banyak nih, makin banyak dosanya tiap hari, sementara dia tidak punya amal kebaikan buat nutupin dosa. Amal kebaikan buat apa? Nutupin dosa, buat jadi kifarat atas dosanya. Sebab itu pahala amal kebaikan terkadang difungsikan oleh Allah buat nutupin dosa itu loh, sepanjang bukan dosa gede, sepanjang bukan dosa besar. Makanya dalam hadis, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbis sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja berada, ikutkanlah kejelekanmu dengan kebaikan, supaya pahala kebaikan itu bisa menutupi dosa kejelekan. Berarti pahala itu terkadang Allah fungsikan buat nutupin dosa-dosa kita. Ini kalau ada orang dosanya makin hari makin banyak, sementara kagak ada amalnya dia, yang bakal nutupin tuh dosa gimana nih? Ibtalahullahu bil huzni liyukaffiruha anhu. Allah bakal kasih dia bencana kesedihan. Allah kasih dia bencana kesedihan, entah itu penyakit, entah itu kematian anggota keluarga, entah itu apapun namanya. Untuk apa? Liyukaffiruha anhu, supaya kesedihan itu nantinya bisa nutupin dosa-dosanya. Kalau kadang-kadang tiba-tiba sedih, wah jangan-jangan banyak dosa di gue nih, gitu ya. Sedih, tiba-tiba datang penyakit, tiba-tiba datang musibah dan lain-lain, boleh jadi adalah cara Allah ingin mengampuni dosa kita, asal jangan dosa gede. Sebetulnya sih Allah tunggu di pintu pertobatan biar kita pada datang, kan Allah selalu membuka pintu taubat ya. Ayo pada datang dah kemari. Kitanya kagak datang-datang, dijemput dengan penyakit, dijemput dengan kesusahan, dijemput dengan musibah, baru eling, ya kan? Itu jadi kesedihan.
musibah, cobaan, penyakit boleh jadi adalah cara Allah ingin menghapuskan dosa kita lantaran kitanya kurang istighfar. Aturan mah istighfar, dosa diampunin kagak kudu pakai sakit gitu ya, kagak kudu pakai sedih segala macem. Ini istighfarnya kagak, ya terpaksa Allah berikan hal seperti itu. Makanya ada hadis lain, idza ahabballahu abdan ibtala liyasma'a tadarruahu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, dia bakal kasih penyakit tuh hamba. Supaya apa? Allah cuma kepengen denger dia menyebut nama Allah, rindu. Allah rindu dengan seorang hamba. Duh, si Fulan kemana ya, pengen dengar suaranya deh, dibikin sakit. Ntar kalau udah sakit deh baru dah Allah, ini sakit gigi enak amat ya kan. Tiap hari nyebutnya duit, kagak ada nyebut Allahnya. Lo boleh jadi Allah kepengen dengar dia menyebut nama Allah, dibikin sakit aja dah sekalian ya kan. Jadi banyak cara yang Allah terapkan terkait dengan cara bagaimana dia memanggil hambanya supaya menjadi lebih baik, entah dengan cobaan ya kan, entah dengan berbagai penyakit dan sebagainya, entah dengan hanya berupa kesedihan. Semakin tinggi derajat seseorang, cobaannya juga akan berbanding lurus ya. Allah memberikan cobaan kepada manusia berbanding lurus dengan martabat atau tingkatan orangnya. Kagak bakalan cobaan lebih gede dari orangnya, mesti sepadan, mesti sepadan. Kalau tingkatan para nabi, cobaannya gede banget. Ada nggak orang yang sanggup menerima rasa sakit seperti sakitnya Nabi Ayub? Nabi Ayub, itu penyakit apa tahu namanya? Nggak tahu namanya, apa tahu itu penyakit? Karena kasusnya kagak ada lagi selain dia. Habis seluruh badannya dimakanin belatung, habis, rusak, badannya rusak. Sampai dia mohon pada Allah, ya Allah, kalau memang kamu habiskan badan saya untuk belatung-belatung itu sebagai rezeki mereka, rezeki mereka loh, saya hanya mohon dua hal saja, tolong sisakan dan tolong utuhkan. Pertama hati saya, kedua lidah saya. Jangan sampai dimakanin belatung tuh hati. Kenapa? Sebab dalam hati ini saya menyimpan keimanan padamu, dan dalam lidah ini saya berzikir padamu. Masih juga zikir. Sebegitu hebatnya sakit masih zikir. Oh, zaman sekarang sakit kayak gitu bunuh diri ya kan. Bunuh diri kalau bukan tingkatan orangnya sesuai mah, karena orangnya orang gede, tingkatan Rasul, penyakitnya juga gede ya. Adil dong Allah ya, adil lah. Sepanjang dia sakit, dia malu juga, minta sembuh, malu loh sama Allah. Dia cuma bilang, ya Allah saya lagi sakit, inni massannya durru binusbin, ya Allah saya lagi sakit nih. Udah gitu doang, kagak minta sembuhin, enggak. Kenapa coba? Dia malu, karena memang sebelumnya dia tuh orang kaya raya, serba berkecukupan, ibadahnya luar biasa, hartanya luar biasa, kekayaannya luar biasa. Iblis ngiri. Iblis tahu iblis? Iblis ngiri. Kata iblis, ya Allah, itu Ayub, makanya dia rajin ibadah, pantas aja orang kaya gitu.
Atau semua juga orang kaya, kalau kaya mah bisa ibadah, nggak mikirin beras, nggak mikirin duit, ya kan? Kata Allah enggak, dia biar susah juga tetap ibadah gitu. Ayub itu biar bikin susah juga tetap pasti ibadah. Itu hartanya segala macam ditiup sama iblis, hancur semua. Binatang ternaknya mati, anak-anaknya mati, hartanya hancur, pertaniannya hancur dan sebagainya, jatuh miskin, sampai sakit dianya. Jadi dia lantaran pangkatnya seorang rasul besar, kalau cuma untuk bilang ya Allah sembuhkan saya, malu. Karena berdoa begitu tuh nggak penting buat mereka, ya. Yang paling penting tahu nggak Bu? Yang paling penting berdoa apa? Minta surga. Rasul pernah bilang, saya heran kalau ada orang berdoa yang diminta bukan surga. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, surga kagak diminta, ngapain? Iya kan? Seperti halnya juga beliau heran dengan orang yang minta perlindungan dari semua hal, tapi dia lupa berlindung dari neraka. Jadi sebetulnya permintaan yang paling pokok itu pertama minta surga, kedua minta dilindungi dari neraka. Jadi buat para solihin, para aulia, minta sembuh tuh hal kecil. Apaan minta sembuh? Gitu loh ya. Tapi kalau buat kita, mintalah, karena kita bukan wali, ya kan? Kita bukan wali, bukan orang solihin, kita orang biasa. Bahkan Nabi juga nyuruh, tadawu ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba Allah. Ada hadisnya berobat ya, tadawu ibadallah, berobatlah kalian wahai hamba Allah. Jadi kalau sakit berobat, supaya apa? Supaya sembuh, supaya sehat. Yang dengan sehat itu nanti kita syukur. Walaupun sakit bisa jadi sebab diampuni dosa kita, tapi bukankah lebih nikmat hidup sehat ketimbang sakit? Nabi aja sehat kok. Kenapa Rasul sehat? Karena dia mengambil cara hidup yang paling sehat. Makan teratur, tidur teratur, sehat beliau. Berhijamah, Rasul berhijamah ya. Tahu hijamah enggak? Dibekam yang keluar darah itu cara pengobatan Nabi itu. Jadi kalau mau hijamah di setiap tanggal-tanggal bulan terang, sebab saat itu peredaran darah sedang naik kenceng. Lah kau jadi ngomong hijamah ya, gitu ya. Tadawu ibadallah. Masih lebih baik kita hidup dalam keadaan hidup sehat, dengan harapan mudah-mudahan dengan sehat itu bisa syukur. Walaupun bisa jadi andai kata pun kita hidup dengan sakit dan kesusahan, jadi sebab diampuni dosa kita, itu pun kalau sabar. Susah loh sabar ya, susah sabar. Coba susahan sabar, susahan syukur. Ayo, susahan sabar apa susahan syukur? Ya pada akhirnya tergantung cara bagaimana Allah menganugerahi keduanya. Ada orang yang gampang sabarnya, ada yang gampang syukurnya, ada yang kagak bisa syukur, ada juga yang kagak bisa sabar ya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang saat dia dituntut buat sabar dia bisa sabar, saat dia dituntut bersyukur dia bisa bersyukur. Jadi istiqomah Bu ya, istiqomah dalam melakukan kebaikan. Bagaimanapun kita ini dikendalikan oleh dua kekuatan yang terselubung, iman dan nafsu. Di satu sisi setan bilang sama Allah, ya Allah, saya tidak akan berhenti akan menyesatkan hamba-hambamu. Kata setan janji depan Allah mau merusak hamba-hambanya.
Coba itu setan segitu beraninya. Manusia kan milik Allah, mau dirusak sama dia pakai bilang apa pemiliknya, ya kan? Dia berani bilang apa pemiliknya, Allah. Manusia makhluk, Bu, saya mau rusak. Coba preman mau ngerusakin mobil, bilang nggak sama yang punya mobil, Bang, mobil abang mau saya rusakin ya? Ada nggak gitu? Nggak ada ya? Setan tuh. Saya berjanji tidak akan berhenti mau menyesatkan manusia, kata setan. Maka setiap saat di setiap tempat selalu ada orang yang terlibat melakukan kemaksiatan dari lantaran setan. Tapi Allah bilang apa? Demi keagunganku, aku juga tidak akan berhenti mengampuni mereka selama mereka istighfar. Gitu loh. Ayo kalian maksiat sebanyak maksiat, tapi setiap datang padaku dengan istighfar, ku ampuni dosamu. Gitu loh. Jadi bagaimanapun hebatnya pengaruh setan yang membuat manusia terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, ketika datang pada Allah, bahkan dalam gambaran hadis walau ananas, sama ada orang yang datang membawa dosa setinggi langit, mentok ke langit dosanya, diampunin sama Allah kalau minta ampun. Gitu ya, kalau minta ampun. Nah itu fungsinya buat itu. Sebab bagaimanapun orang endingnya nih pengen masuk surga, ya. Dan surga itu tidak bisa dimasuki orang-orang yang masih punya unsur dosa. Berarti harus bersih dulu ya. Entah bersih dengan cara diampuni atau bersih dengan cara diberikan syafaat. Syafaat. Siapa ngasih syafaat? Banyak ya. Banyak yang bakal ngasih syafaat nanti. Yang paling utama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, orang-orang solihin, para malaikat, anak-anak yang soleh, para guru, itu nanti di akhirat bakal ngasih syafaat. Sesama teman bisa menjadi bagian dari yang meringankan satu sama lain, karena sebab manusia difungsikan sebagai saksi bagi yang lain. Ngasih syafaat loh. Ya Allah, saya bersaksi Ibu Hindun itu orang rajin, ngajinya suka duduk saya bareng sama saya duduknya, tuh gitu. Bu Hindun dapat syafaat, ya kan? Selalu ya, selalu bersama orang-orang yang memungkinkan memberikan manfaat besar buat kita di akhirat nanti. Nah, kaitan dengan syafaat yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini yang ada yang diistilahkan dengan syafaatul uzma, ya. Itu syafaatul uzma itu pembelaan secara menyeluruh buat semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa percepatan hisab. Termasuk orang kafir dapat ya, termasuk orang kafir dapat syafaat, namanya syafaatul uzma dalam bentuk percepatan hisab. Kalau buat orang kafir bukan dalam bentuk masuk surga, kagak ada. Kagak ada. Walaupun umat Nabi Muhammad kalau dia kafir kagak ada masuk surga. Jadi dapat syafaatnya berupa dipercepat hisabnya. Dipercepat hisabnya. Maka wujudkan kecintaan kita pada beliau, supaya bisa jadi alasan yang kuat bagi kita untuk memperoleh syafaat itu. Dan jangan salah bahwa membaca sholawat, walaupun bukan minta pengampunan, walaupun bukan minta pengampunan dibaca sholawat, tapi faedahnya bisa mengampuni dosa. Gitu ya. Kan kalau kita minta ampun astagfirullahaladzim, ini baca sholawat loh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kan permintaan supaya Allah menurunkan rahmat salam pada Nabi kita, bukan permintaan ampun kita, tapi faedahnya Allah berkenan mengampuni dosa kita. Banyakin baca
salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini salawat paling gampang ya, paling gampang. Jadi kalau kita nggak bisa salawat yang lain, ini aja, pendek sedikit, kalau ukurannya dedapetan sebentar dapat banyak, iya kan? Coba bandingin sama salawat kamilah, yang tadi 4, kamilah baru 1, bener ya? Salawat nariyah kan panjang tuh. Kalau yang tadi udah dapat 4, kamilah baru 1. Kalau wirid seperti baca sholawat, patokannya jumlahnya apa gimana? Jumlahnya loh, jumlahnya ya. Orang baca sholawat 1 nih, Allah baca sholawat 10 buat dia. Kita ini baca sholawat sekali nih, Allah membacanya 10 kali buat kita. Maksudnya Allah baca sholawat buat kita gimana? Allah mengampuni sebanyak 10 macam dosa kita. Nah berarti hitungannya per 1 gitu, artinya per dedapetan. Perdapatan ya, per jumlahnya gitu. Semakin banyak seseorang membacanya, semakin banyak faidah yang didapatkannya ya kan? Jadi kalau begitu caranya berarti kita lebih baik nyari sholawatan yang memang lebih pendek bacaannya supaya lebih dapat banyak dapatannya ya, begitu. Ya, kalau bandingkan dengan sholawat tafrijiyah yang disebut sholawat kamilah atau sholawat nariyah, oh panjang itu, tapi nggak apa-apa karena itu disisipi dengan berbagai macam permintaan. Jadi kalau yang tadi khusus kita minta buat Rasulullah Sallallahu Alaihi, coba diulang, diulang Bu. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Salat badar namanya ya? Iya, salat badar. Udah salawat apa aja ya, baca sebisanya, salawat apa aja. Sebab salawat itu ada yang bilang gini, salawat nih ya, bacaan yang lain kalau enggak ikhlas enggak diterima, salawat mah biar riya juga diterima loh. Hah? Iya, baca salawat walaupun riya diterima, hebat ya. Kan amalan yang lain kalau sudah ngomong-ngomong soal riya, oh jauh jauh. Itu ada penjelasan para ulama, hatta andai kata dibaca oleh seseorang dengan riya diterima. Jadi ada satu kepastian penerimaan terhadap baca sholawat. Makanya boleh jadi kalau itu sholawat akhirnya nih menjadi bagian dari rukun sholat. Bener ya, jadi rukun sholat. Itu sholat kita kalau kagak baca sholawat kagak sah, nggak sah. Di mana coba letaknya itu sholawat yang jadi rukun sholat? Setelah tasahud ya,
setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Segitu doang tuh. Kalau wa'ala, apa hukumnya? Wa'ala ali sunnah ab'ad, sunnah ab'ad. Kalau dibaca Pak Ustadz gimana? Sah, tapi sujud sahwi dulu baru salam. Mau gimana nih? Mau sujud sahwi aja terus salam apa mau Allah wa ala ali? Mendingan wa ala ali ya. Ya iya langsung lah. Itu urusan sholat Bu, Masya Allah ya. Ada banyak hukum di sana dengan perbedaan-perbedaan hukum yang statusnya fardu atau rukun, yang statusnya sunat abad, yang statusnya sunnah hayat. Kita harus tahu ya, harus tahu cara ngebedain mana yang rukun, mana yang sunnah abad, mana sunnah hayat, harus tahu. Kalau nggak tahu bahaya ini, bahaya. Sebab manusia dituntut tahu tentang persoalan yang menyangkut kewajiban dalam hidupnya. Nggak ada tuntutan harus tahu tentang hal-hal yang tidak wajib buat dia. Apa yang wajib buat kita? Misalnya sholat nih, berarti kita dituntut buat tahu hal-hal sekitaran sholat. Yang nggak wajib buat kita, yang nggak wajib tahu, gitu loh ya. Tapi kalau tahu nggak apa-apa. Itu cuma jangan sampai begini doangan. Ada orang yang pintar dalam semua persoalan yang menyangkut di luar kewajibannya, tapi persoalan yang wajib buat dia malah jadi dia bodoh. Salah. Masa ada orang pintar enggak tahu kedudukan zakat dan pajak gimana? Iya kan? Zakat, pajak, kok bisa jadi sama? Sama dari mananya ini? Ini kan berarti tandanya dia tidak tahu tentang hal yang mestinya dia tahu kan? Persoalan lain dia tahu. Oh, orang pinter, mantan gubernur bank dunia, ya kan? Jangan kayak gitu. Tuh anak-anak kita juga jangan kayak gitu. Kadang-kadang mahir dalam persoalan-persoalan yang tidak ada kaitannya dengan persoalan kewajiban hidup, tapi persoalan agama dia kagak tahu. Gitu. Lapat-lapat sholat nggak bisa fasih, bahasa Inggris fasih, bagus sih fasihnya, cuman jeleknya kenapa mengabaikan hal yang perlu, gitu. Jadi kayak gitu ya, itu salah kaprah namanya, salah kaprah. Tuh, jadi mudah-mudahan kalau sewaktu-waktu nanti tiba-tiba Allah berikan kesedihan, penyakit, bencana, cobaan dan lain-lain, harus disikapi dengan husnuzon. Kenapa? Sesuai dengan teks hadis tadi, sebab boleh jadi itu cara Allah ingin mengampuni dosa kita. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.